Syekh Syubakir. Mungkin dari kalian ada yang sudah mendengar tentang nama beliau Syekh Syubakir. Ada juga yang masih tampak asing dengan nama beliau. Syekh Syubakir adalah penumbal tanah Jawa. Pada waktu itu tanah Jawa masih banyak jin-jin jahat yang menguasainya. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Syubakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu tersebut dengan nama Raja Haji Kolo Cokro disebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar, menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Bagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Syubakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lembut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Syubakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranoyo, sang danyang tanah Jawa, merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan itu antara lain yaitu Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Syubakir beserta para ulama untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah-tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan para raja Islam itu silakan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silakan dikembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, yang tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat tersebut itu disetujui oleh Syekh Syubakir. Akhirnya Syekh Syubakir dengan Wali Songo dapat menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Itulah tadi ceritanya. Semoga kita bisa selalu mengambil sisi baik dari seluruh cerita sejarah yang dimiliki oleh Nusantara. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Di sini selaku pembuat konten video pamit untuk undur diri.